teman-teman pejuang LPDP. Di video ini, aku mau bahas salah satu tahapan yang paling mendebarkan saat seleksi LPDP, yaitu wawancara. Banyak banget yang nanya, Kak, ditanya apa aja sih waktu wawancara? Nah, hari ini aku akan share pertanyaan-pertanyaan umum yang hampir pasti keluar. Dan tips biar kamu bisa jawab dengan tenang dan percaya diri pastinya. Berdasarkan pengalaman pribadi dan sharing teman-teman awardee lainnya. Yuk langsung. Pertanyaan umum yang hampir selalu muncul yang pertama adalah ceritakan tentang diri Anda. Klasik ya teman-teman, tapi ini bukan cuma soal formalitas. Pewawancara pengen tahu apa benang merah antara cerita hidup kamu dan niat kamu daftar LPDP. Nah, tips untuk menjawab pertanyaan ini, intinya kamu jangan hanya menyebutkan CV. Kamu harus fokus ke hal-hal yang membentuk diri kamu, baik itu nilai hidup, turning point, pengalaman penting, apapun itu, yang itu bisa membuat satu kesatuan di mana kamu bisa berkontribusi untuk Indonesia. Contoh nih, waktu aku cerita tentang pengalaman aku cerita gimana aku mulai peduli terkait dengan isu pendidikan. Itu sejak aku kuliah, terus aku cerita terkait dengan organisasi yang aku bentuk untuk merealisasikan atau mensolusikan isu terkait dengan isu terkait dengan pendidikan tersebut. Akhirnya, itu masuklah ke minat studi aku untuk lanjut ke jenjang S2, sehingga semuanya itu saling berkaitan dan disusun secara mengalir. Yang kedua, kenapa memilih jurusan dan kampus tersebut? Nah, biasanya interviewer tuh pengen tahu apakah kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu daftar ke kampus dan jurusan tersebut atau cuma ikut-ikutan aja karena pengen tren. Nah, biasanya tipsnya coba kaitkan atau hubungkan kampus yang kamu pilih dengan minat jangka panjang atau dengan kontribusi ke depannya. Lalu tunjukkan juga bahwa kamu sudah melakukan riset, baik dari dosennya, kurikulumnya, atau spesialisasinya. Nah, aku juga sempat bilang nih, kenapa aku pilih kampus X? Ya karena aku punya fokus riset di bidang Y, yang nantinya misal akan relevan dengan isu Z di Indonesia. Contoh yang lebih spesifik ya, misal aku pilih pendidikan matematika UPI. Kenapa di pendidikan matematika? Nah, karena di pendidikan matematika itu, berdasarkan hasil riset, matematika itu masih menjadi pelajaran yang ditakuti oleh siswa karena metodenya yang kurang disukai oleh siswa. Nah, sehingga ini cocok gitu ya, isu ini untuk diselesaikan karena riset aku berfokus untuk memilihkan metode yang dimana metode ini nantinya akan membuat siswa itu senang untuk belajar matematika. Nah, ini nunjukin bahwa kamu itu sudah punya keseriusan untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang kamu tawarkan. Yang ketiga, biasanya pertanyaan interviewer itu adalah apa kontribusi Anda setelah lulus? Nah, ini gold question from LPDP. Nah, tapi jawaban kamu tuh nggak boleh umum, tapi harus spesifik. Nah, hindari jawaban umum itu seperti saya ingin mengabdi untuk bangsa Indonesia. Itu terlalu klasik, terlalu umum ya teman-teman. Nah, cobalah memakai format apa masalah yang ingin kamu bantu selesaikan dan bagaimana kamu bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Nah, sehingga itu harus berdasarkan by riset juga di lapangan. Contoh, misal latar belakang masalah ingin saya bawa itu yaitu terkait dengan pendidikan di daerah saya, di mana pendidikan matematika itu kurang disukai, sehingga kontribusi saya adalah yang pertama saya membentuk komunitas, di mana komunitas tersebut punya program salah satunya belajar matematika di daerah-daerah, di mana anak-anaknya tuh berdasarkan nilainya kurang, terus kesenangan belajarnya juga kurang gitu ya, sehingga tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, melalui program komunitas ini akan dibentuk sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, sehingga akan meningkatkan minat anak-anak di daerah khususnya untuk mau belajar matematika lebih serius lagi. Yang keempat, LPDP itu akan bertanya, kenapa sih LPDP harus membiayai sekolah atau kuliah Anda?
Ini terdengar agak galak ya, tapi intinya mereka itu pengen tahu apa yang bikin kamu layak untuk dinilai oleh LPDP. Nah, tipsnya, tunjukkan kesiapan secara akademik. Semisal kita udah riset terkait dengan kurikulum seperti apa, semester 1, semester 2, semester 3 kita akan mengampu mata kuliah apa aja. Lalu kematangan rencana, misal bukan hanya terkait akademik, ketika kita jadi award di LPDP pun kita akan berkontribusi melalui, jadi LPDP itu ada komunitas ya, namanya komunitas LPDP kelurahan gitu. Jadi misal nanti kita akan mengabdi lewat kelurahan itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan misal pengabdian ke masyarakat di bidang pendidikan. Lalu tunjukkan semangat kontribusinya gitu ya. Melalui tadi kita melakukan rencana bahwa di semester 1 kita akan melakukan studi yang sangat padat dan juga disertai dengan pengabdian yang kita lakukan di kelurahan semisal gitu. Lalu kita jawab juga dengan confident tapi nggak sombong, karena kelihatan ya gitu kita ketika ingin memperlihatkan kelebihan tapi dengan cara yang sombong itu juga kurang disukai oleh interviewer gitu ya. Nah, contoh misal gitu, di sini saya sudah membangun dasar yang kuat dari pengalaman-pengalaman saya, yang dimana dengan dasar ini saya yakin bisa membuat studi saya akan memberikan dampak yang lebih bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Jadi itu kan sebuah hal yang confident tapi tidak menyombongkan diri bahwa diri saya tuh punya pengalaman yang hebat, tapi hebat ini tuh akan saya salurkan kemana, itu untuk kontribusi ke masyarakat kayak gitu. Yang kelima, nah ada pertanyaan yang agak menjebak sebenarnya teman-teman. Pertanyaannya terkait dengan semisal, apa rencana cadangan jika Anda tidak lulus LPDP? Nah, pertanyaan ini agak menjebak ya, tapi jebakannya tuh halus gitu. Nah, sebenarnya ini tuh pengen ngukur seberapa besar motivasi kamu ingin lolos LPDP dan apakah kamu tangguh gitu ketika mengalami sebuah kegagalan. Nah, ini harus dijawab dengan jujur tapi tetap dengan argumen yang positif. Contoh misal gitu kan ya, kalau misalnya saya belum diberikan rezeki untuk lolos LPDP, saya akan tetap melanjutkan kontribusi lewat jalur yang ada sekarang, yaitu semisal menjadi guru sambil memperbaiki kekurangan dan mencoba untuk kesempatan yang berikutnya gitu. Nah, yang penting kamu tuh nggak jawab saya nggak tahu sih mau ngapain gitu, karena itu akan sangat membuat interviewer itu menilai kita jelek gitu, bahwa kita tuh bukan orang yang tangguh dan kita tuh nggak punya motivasi kuat untuk lulus. Nah, teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan oleh interviewer saat wawancara LPDP. Nah, sekarang aku akan share beberapa tips umum agar kita bisa tampil maksimal ketika diwawancarai oleh para interviewer LPDP. Tips yang pertama, latihan dengan teman atau mentor. Nah, ini harus sering dilakukan ya. Kenapa? Karena biasanya kita nggak bisa jawab tuh bukan karena gugup atau nggak tahu jawabannya, tapi memang karena struktur yang beda sehingga itu membuat kita agak loading gitu ya. Atau strukturnya sama tapi kita nggak bisa ngomongnya gitu, sehingga dengan latihan itu bisa mensimulasi kita untuk memiliki struktur yang baik ketika menjawab. Tips yang kedua, kenali esai kamu. Nah, pewawancara bisa banget nih ngulik berbagai pertanyaan dari esai yang kamu tulis. Jadi, jangan cuma nulis esai untuk lolos administrasi aja ya, tapi benar-benar pahami isi dan logika di balik setiap paragraf yang telah kamu tulis. Nah, di wawancara itu bukan hal aneh loh. Kalau semisal wawancara menanyakan setiap paragraf yang kamu tulis, semisal di esai kamu bilang ingin membangun pusat pelatihan guru di pedesaan. Kenapa kamu merasa solusi itu adalah solusi yang tepat? Kalau misalnya kamu nulis cuman buat formalitas lolos administrasi aja, kamu akan kejebak di situ. Kamu nggak akan bisa jawab secara konkret apa yang telah kamu tulis. Tapi kalau kamu ngerti alur pikirannya, lalu kamu memikirkan bagaimana untuk mengonstruksi solusi tersebut gitu. Kenapa kamu pilih solusi tersebut? Apa dampaknya? Apa dasarnya? Kamu bisa jawab dengan tenang dan dengan meyakinkan. Bahkan, esai itu bisa jadi senjata sebenarnya untuk kita mengarahkan wawancara ke hal-hal yang ingin kita kuasai.
Jadi, pastikan kamu benar-benar punya hubungan emosional dan juga intelektual dengan tulisan yang telah kamu buat. Bukan hanya sekedar nulis karena kepepet deadline untuk mengumpulkan di administrasi. Yang ketiga, tipsnya itu adalah jaga nada dan juga bahasa tubuh. Nah, kita harus mencoba mengucapkan artikulasi yang jelas, bicara yang jelas, jangan terburu-buru, tetap senyum, tetap rileks, duduk yang tegak, ramah, dan tunjukkan bahwa kamu tuh orang yang calm but passionate gitu ya. Jadi jangan menunjukkan bahwa kita tuh orangnya gerusak-gerusuk ketika dihadapkan permasalahan di lapangan. Nah guys, teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan umum di wawancara LPDP plus tips untuk menjawabnya. Nah, semoga video ini bisa bantu kamu lebih siap dan tenang untuk menghadapi pertanyaan interviewer dari LPDP di hari H. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Pertanyaan apa sih yang bikin kamu paling deg-degan dan topik LPDP apalagi sih yang pengen kamu bahas bareng aku?